Welcome back to my YouTube channel Lira Nostri Official. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua ya bis 1 sampai bis 6 mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan muhibbin Rasulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Dicintai oleh Rasulullah. Semua kita ini cinta pada Rasulullah dan cinta Rasulullah. Amin. Pasti itu ya. Jadi kalau kita ziarah Rasulullah kenal wajah kita. Oh ini kenal Rasulullah. Makanya pasti dicari nanti di hadapan Allah. Kalau kita nggak ada di surga pasti dicari oleh Rasulullah. Kalau ada di neraka kita nggak ada di surga nanti Rasulullah insya Allah pasti mencari kita. Amin. Untuk diberikan syafaat. Makanya Rasulullah itu nulis di sana di pintu gerbang Raudhah ditulis dengan besar apa syafaati li hal kabair min ummati kata Rasulullah. Syafaatku akan kuberikan kepada umatku yang ahli dosa besar. Tapi jangan buat dosa terus. Mentang-mentang dijanjikan syafaat oleh Nabi gitu, jangan ya. Takutnya suul khati. Kalau nggak bawa iman nggak ketemu dengan Nabi. Mudah-mudahan kita bawa iman semua. Amin. Kalau bawa iman walaupun dosanya segunung Uhud bakal lebih besar pasti insya Allah ada syafaat. Amin. Alhamdulillah ini semuanya lokasi Badar semua ini. Lokasi Badar semua. Tapi terjadinya perang besar di sana nanti depan. Bukan di Gunung Pasir itu ya perangnya, bukan. Yang viral-viral itu bukan ya. Ya perang Badar itu terjadinya di belakangnya Masjid Aris. Di situ ada tanah rendah kayak lapangan, di situ terjadi. Kapan perang Badar ini? Perang Badar ini para rahimakumullah terjadi tanggal 17 Ramadan. Sebab-sebabnya begini. Jadi Rasulullah pada Jumatil Ula dan Jumatil Akhir keluar dengan 200 pasukan kurang lebih untuk mencegat rombongan Abu Sufyan yang membawa harta yang sangat banyak dikawal kurang lebih 40 orang. Tapi ternyata ketika dijegal oleh Rasulullah pada bulan Jumatil Awal Jumatil Akhir, Abu Sufyan sudah lewat, sudah nyampe ke Syam. Mana Syam? Damaskus. Sekarang jadi Suriah, Lebanon dan Palestina. Akhirnya Rasulullah kembali lagi ketika ditunggu ketika kepulangannya. Ya, makanya pas bulan Ramadan. Para jemaah rahimakumullah, ketika bulan Ramadan Abu Sufyan sudah pulang dari Syam. Dari Syam ini bawa dagangan yang sangat banyak sekali. Apa kata Rasulullah? Ini harta kita. Memang harta umat Islam yang diambil dari Mekah udwanan secara zalim. Jadi Rasulullah ketika itu mengambil hartanya sendiri, milik orang Islam, Muhajirin yang diambil oleh orang-orang kafir. Ternyata Abu Sufyan dengar bahwa pasukan Islam ingin menghadang mereka, langsung ngirim surat ke Mekah minta bantuan. Akhirnya dari Mekah berangkat kurang lebih 1000 pasukan senjata lengkap, pendekarnya semua, Abu Jahal, Umayyah, Utbah, Syaibah, Ibnu Rabi'ah, semuanya berangkat ke medan Badar ini. Umat Islam hanya 313 saja, sedikit. Dan juga tentara berkuda cuma 2 yang bawa kuda. Untanya cuma 770 biji. Jadi dari Madinah itu satu unta 3 sampai 4 orang gantian jalan kaki dari Madinah ke sini. Coba bayangkan. Para jemaah rahimakumullah, akhirnya ya ketika orang kafir sudah dekat, Rasulullah bermusyawarah di sini dengan para sahabatnya. Coba utusan dari sahabat Muhajirin. Muhajirin itu penduduk Madinah. Ditanya langsung Abu Bakar, Omar, ya. Ditanya semua. Tolha, Sa'ad bin Ubadah tanya, gimana kalian siap perang? Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Demi Allah, saya tidak akan mengkhianatimu seperti umat Nabi Musa. Akhirnya oke kalau gitu. Dipanggillah sahabat Ansor. Ansor ini penduduk Madinah asli. Kebanyakan yang ikut perang itu memang sahabat Ansor. Rasulullah ingin pendapatnya mereka seperti apa. Akhirnya sahabat Ansor ya, para jemaah Allah namanya Sa'ad bin Ubadah ini ketika diminta pendapat Rasulullah, gimana kalian masih siap perang? Ini orang kafir banyak banget loh. Orang kafir senjatanya lengkap, tentara berkudanya 200, siap perang dengan kita hanya segini. Senjatanya nggak lengkap, gimana? Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Demi Allah ya Rasulullah, jangankan cuma suruh perang, saya suruh nyeberangi lautan, saya nyeberangi semua. Walaupun lautan luas suruh seberangi tanpa perahu, saya siap, asal kau yang nyuruh. Akhirnya Rasulullah bahagia ya, kumpul di Masjid Aris, semuanya. Pada malam itu hujan gerimis, oleh Allah dibuat ngantuk semua. Makanya kata Imam Qurtubi, ngantuk pada malam perang Badar itu ajib. Ajib itu nggak biasa. Mana mungkin orang mau siap perang ngantuk.
Memang sengaja oleh Allah buat ngantuk, dia istirahat. Ngantuk tidur semua, cuma Rasulullah yang nangis. Nangis Rasul, ya Allah berilah kami menangan ya Allah. Kalau sampai kami kalah, engkau nggak akan disembah lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Bisa mati Rasulullah di sini. Rasulullah wafat di Badar, bisa-bisa Allah nggak akan disembah lagi. Ya, ngantuk banget, tidak akan disembah lagi ya Allah. Nangis sampai surbannya jatuh diambil oleh Bakar. Udah Rasulullah, udah. Hanya turun ayat bahwa kemenangan akan didapat umat Islam. Besoknya terjadi perang besar hebat. Ada seorang sahabat ketika Rasulullah memberi semangat yang berbaris umat Islam, baris 313. Apa kata Rasulullah? Siap-siaplah kalian, apa akan masuk surga yang luasnya langit dan bumi. Dengar Umair, ada sahabat namanya Umair. Ya Rasulullah, benar itu. Apa surga itu seluas langit dan bumi? Benar. Bakin katanya. Apa bakin? Enggak, cuma saya pengen aja jadi ahli surga. Kata Rasulullah, kamu nanti aja ahli surga. Akhirnya diambil kurmanya dibuang. Saya kalau nunggu habisnya kurma ini kelamaan, nyerang sendirian ditombak, dipanah oleh orang kafir, langsung gugur di sana. Jadi mau ngabisin kurma aja nggak mau, kelamaan mau masuk surga. Itulah sahabat waktu itu. Akhirnya ya bergemarah, gemuruh semuanya sahabat, terjadi perang pertempuran hebat antara umat Islam dan orang kafir. Umat Islam sedikit. Makanya kata Allah, walaqad nasarallahi bi badri wa antum adillah. Sebenarnya kalian itu lemah. Akhirnya Allah turunin mereka berapa? 3.000 pasukan malaikat baju putih. Turun semuanya di samping kuburan. Kita nanti ke sana salam-salam, di situ Jabal Malaika yang sebenarnya. Jadi yang itu sebenarnya bukan Jabal Malaika, tapi nyambung semuanya. Nyambung, ya Jabal Basir semuanya ke sana sampai sini depan. Yang kita naik itu sebenarnya sambung. Tapi malaikat yang turun di situ. Di dekat kuburan itu, makanya dijuluki Jabal Malaika. Turun malaikat. Tapi kenapa orang kafir matinya cuma sedikit? Cuma 70 orang, padahal malaikat berapa? 3.000. Kalau Allah berkehendak, habis semua itu, enggak usah 3.000 malaikat. Cukup satu malaikat aja, malaikat mau kirim. Habis semua. Kenapa? Satu, Allah menurunkan malaikat sebanyak itu tujuannya para jemaah Allah itu sebagai rahmat. Sebagai biar umat Islam biar nabinya senang. Oh itu bahwa Allah itu benar-benar peduli gitu aja. Dan kenapa semuanya enggak dimatikan oleh Allah? Karena apa? Tujuan Nabi diutus itu rahmatan lil alamin. Kalau mati semua, Khalid bin Walid mati waktu itu. Karena apa? Khalid bin Walid masih ada di pihak musuh. Abu Sufyan di pihak musuh semua. Ternyata setelah penaklukan Mekah, bahkan sebelum penaklukan Mekah, Khalid bin Walid masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Dan ternyata Mekah itu yang musuh buyutnya semua masuk Islam semua. Bahkan ya perempuan yang membelah dadanya Sayyidina Hamzah namanya Hindun juga masuk Islam. Kenapa? Rasulullah itu rahmat lil alamin. Itu makanya ketika umat Islam perang nggak bunuh habis-habisan itu memang nggak boleh kata Nabi. Orang kafir kalau udah ini nggak usah dibunuh, kalau udah nggak berdaya udah tahan aja, ditahan, nanti diberi tawaran suruh tebus. Bahkan tawanan Badar ini banyak yang suruh ngajar bahasa Arab tulisan untuk sahabat. Ngajar nanti kamu dilepasin, dibebasin. Coba bayangkan betapa indahnya Islam. Itu seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tebus hanya tebus, nggak dibantai, nggak disiksa, dihormati tetap Islam. Makanya Islam ini tidak ada agama di dunia ini seperti Islam. Para jemaah Allah, setelah selesai perang Badar, ya umat Islam yang meninggal ada 14 orang. Orang kafir 70, ditahan 70 orang kafir, ditahan 70. Ya. Dan setelah perang Badar, jasad-jasadnya orang kafir oleh umat Islam ditaruh dalam sumur semuanya. Sumurnya juga dekat di sana. Saya baru tahu, sumurnya tata dekat dari Masjid Aris. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah Rasulullah mau pulang ke Madinah, apa kata Rasulullah? Wahai Abu Jahal, karena Abu Jahal tewas di sini. Abu Jahal teman-temannya, Al-Utbah, Syaibah, Umayyah yang menyiksa umat Islam waktu itu paling dahsyat, paling keji itu Umayyah, Abu Jahal, Utbah, Syaibah itu. Itu direnggotnya orang kafir itu. Tewas semua di sini. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian dapatkan sekarang? Apa yang kalian dapatkan sekarang? Itu ngomong ke mayat. Orang yang sudah sahabat menimbali, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah mati ya Rasulullah? Apakah mereka bisa mendengar? Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku tangannya, mereka lebih mendengar daripada kalian. Jadi orang mati itu mendengar.
Makanya kalau kita lewat kuburan uluk salam. Kalau orang mati itu mendengar. Tapi salam tuh orang mati nggak usah dijawab. nanti pas assalamualaikum ahli kubur nunggu. Oh nggak jawab sih. Jawab waalaikumsalam. Ya lari Nggak dong. jawab. Itu menunjukkan kalau orang mati itu mendengar. Makanya kalau kita mati kita menangis kadang di kuburan kalau melihat anak-anaknya, cucunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melanggar, kita bermaksiat kepada Allah, orang tua kita nangis. Bisa ya? Islam menang luar biasa, membawa rampasan kalau dirupiahkan kurang lebih 50 miliar. Subhanallah, menang ketika perang Badar. Malu orang-orang kafir, malu di Mekah. Masa orang-orang Mekah kalian Islam? Islam itu kayak apa sih? Islam itu baru didengar karena terjadinya perang Badar ini baru 2 tahun Nabi di Madinah. Tahun kedua Hijriah. Udah ini orang-orang ini Jazirah Arab semuanya gempar. Kok bisa orang pendekar Mekah kalah dengan umat Islam? Makanya orang kafir ini malu, gengsi, ngumpulin dana selama setahun, akhirnya terjadi perang Uhud. Uhud itu terjadi setahun setelah perang Badar. Karena ingin untuk balas, tapi nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Ayo sini kumpul dulu, ayo sini. Ini baru datang. Ini, ayo. Tadi saya ulangi lagi, Badar itu yang gugur dari sahabat, 6 sahabat Ansor, Muhajirin, 8 dari sahabat Ansor. Itu yang gugur, nanti kuburannya di sana, kita salam-salam. Dan ahli Badar ini para jemaah rahimahullah, dinas dalam Al-Quran bahwa orang ahli Badar ini semuanya akan beruntung. Makanya if'alu ma syi'tum, ada kata-kata seperti itu. Allah itu bilang, udah lakukan apa saja sekarang. Seakan-akan walaupun maksiat tetap diampuni oleh Allah. Ahli Badar, saking mulianya ahli Badar. Ahli Badar ini luar biasa. Makanya ketika perang Hunain, terjadi perang Hunain, 10.000 pasukan umat Islam, 12.000 di Mekah. Ketika umat Islam kabur semua, 12.000 kabur semua, maka Sayyidina Abbas oleh Rasulullah, wahai Abbas, panggil orang Islam, panggil sekarang. Apa kata Abbas? Gimana manggilnya ya Rasulullah? Panggil aja ahli Badar. Ya, panggil wahai ahli Badar, kumpul. Datang semua 90 orang. 90 orang menghadapi berapa? Kurang lebih 4.000 pasukan orang kafir. Menang. Kenapa? Allah turunin tentara malaikat. Ya. Karena Allah itu sayang pada umat Islam. Sayang pada kita, Allah itu sayang banget. Sekian dari kami, mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Menghadap ke sana semua, kemudian makan. Terima kasih sudah menonton guys. Bye.